Hukum perniagaan internasional merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari kegiatan perdagangan lintas negara. Jadi, ruang lingkupnya mencakup transaksi jual beli barang dan jasa antar negara, investasi asing, perjanjian dagang, hingga penyelesaian sengketa bisnis internasional. Lihat, sepertinya produk ini lagi diminati banyak pelanggan. Coba kamu panggil tim marketing, suruh datang ke ruangan ini. Baik Pak, sekarang saya hubungi tim marketing. Halo, tim marketing, tolong sekarang ke ruangan meeting ya. Terima kasih. Pagi, Pak. Pagi, silakan duduk. Coba kalian cek stok dan supplier yang ada di lokal. Iya Pak, kita sudah cek di supplier lokal, tapi tidak ada yang menyediakan. Bagaimana coba kita cek di supplier lain? Kalian ada? Pak, saya menemukan supplier dari luar negeri dan untuk harganya jauh lebih murah. Oke, coba kalian cari kontaknya biar langsung kita hubungi. Baik Pak. Baik. Oke, siap. Tapi Pak, transaksi internasional itu risikonya jadi lebih besar. Jadi kita harus lebih hati-hati ke depannya Pak. Oke, baik-baik. Seringkali perusahaan memutuskan untuk impor saat stok dalam negeri menipis demi menjaga pasar. Namun, di balik kemudahan itu ada risiko besar yang mengintai. Good morning, Miss Anik. Good morning, Mr. Jackie. We need some product to sell in my country. Right, we can supply the product you need. Everything is ready for shipment. That's great. We plan to sell this product immediately in Indonesia. So, we will send the contract for your review. Alright, we will wait for the draft and review it first. My Thank you, pleasure. Miss Anik. Thank you, Mr. Jackie. Negosiasi menjadi langkah awal sebelum terbentuknya kontrak yang mengikat secara hukum. Halo Pak, Halo. ini draft kontraknya udah ada. Isinya tuh cukup panjang sama detail. Jadi saya bedah dulu. Nggak usah, kita cek harga sama pengiriman aja gimana. Tadi saya sudah cek sih Pak, untuk harga dan pengirimannya seperti aman sih Pak. Oke, bagus. Iya Pak, yang penting barang cepat datang dan bisa dijual. Oke, langsung aja kita tanda tangan kontraknya biar segera dikirim sekarang juga. Siap Pak. Iya. Oke. Kesalahan dalam memahami kontrak itu terutama terkait risiko dapat berdampak besar pada kegiatan bisnis. Permisi Pak, barangnya sudah sampai. Oh iya, boleh. Kok saya buka ya? Oh iya, baik. Pak, barangnya rusak. Hah? Rusak kenapa itu? Rusak di bagian kabel USB-nya Pak. Terus gimana dong itu? Waduh Pak, barang kayak gini nggak bisa dijual Pak. Waduh, kayaknya kita harus telepon supplier kita. Kerusakan produk selama pengiriman itu dapat menyebabkan kerugian, terutama jika barang tersebut ditujukan untuk dijual kembali. Hello, Miss Manik. We have received to the product, but some items were damaged during shipping. Mr. Jackie, please refer to the contract. What do you mean? The contract states that all risks are transferred after shipment. So, you are not responsible? Yes, we are not responsible for any damage during delivery. So, there is not compensation? I don't think so. Please follow the contract. Okay, thank you.
Klausul pengalihan risiko dalam kontrak itu dapat membebaskan penjual dari tanggung jawab atas kerusakan barang. Coba kamu hubungi tim hukum, kita bahas kontraknya bagaimana ini, oke? Baik, Pak. Ini Pak. Ya, silakan. Oke, jadi gimana kontraknya? Di kontrak udah tertulis bahwa semua kerusakan barang itu ditanggung oleh pihak kita saat pengiriman, Pak. Duh, terus bagaimana dong? Tapi kita lupa baca bagian ini, Pak. Ya ampun, ini kesalahan kita. Gimana sih kalian? Kelalaian dalam membaca kontrak itu dapat menghilangkan hak perusahaan untuk mendapatkan ganti rugi. Kesimpulannya, dalam bisnis terutama perdagangan internasional, keputusan tidak boleh hanya didasarkan pada harga murah. Perusahaan harus mempertimbangkan risiko secara matang dan tidak terburu-buru tanpa analisis yang jelas. Kontrak memiliki peran yang sangat penting dan mengikat, sehingga setiap isi dan ketentuan harus dibaca serta dipahami dengan teliti. Kesalahan dalam memahami kontrak dapat menimbulkan kerugian besar, terutama karena adanya perbedaan antara negara Indonesia dan negara lain. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya berpatokan pada hukum Indonesia, karena bisa saja kontrak menggunakan hukum negara lain. Pada akhirnya, ketelitian, kehati-hatian, dan pemahaman yang baik terhadap pembagian risiko menjadi kunci utama dan menjalankan bisnis dengan aman.